أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, teman-teman dirahmati Allah. Dan begitu mereka memimpin, ini dua orang ini memimpin dengan proses yang luar biasa. Lihat, ini dua-duanya proses bagaimana dia masuk menjadi pemimpin. Bahwa sekali lagi, kalau Salahuddin itu sebenarnya salah satu pasukan pamannya, panglimanya adalah pamannya Asaduddin Syirkuh. Begitu masuk ke Mesir, dan itu sempat bolak-balik, karena sempat masuk, awalnya bisa masuk ke Mesir itu kan sebenarnya karena dinasti Ubaidiyah, Syiah Ismailiyah yang di Mesir yang sudah berkuasa lebih dari 200 tahun itu pecah berantem antar mereka tentang kepemimpinan perang antar mereka. Pemimpin yang ada kemudian berhasil dikudeta, dia lari nyari bantuan ke Aleppo, ke Halab. Nuruddin Zengi dimintai bantuan, senang banget, ini waktunya. Karena sudah lama dia ingin masuk ke Mesir, karena sudah mendengar bahwa Mesir keadaannya payah, satu persatu wilayah malah diambil oleh orang-orang salib yang ada di Palestina, karena Palestina Mesir kan berbatasan kan, dan seterusnya. Maka ini kesempatan, mumpung ada yang minta bantuan, dan dia nggak orang sembarang, dia pemimpinnya Ubaidiyah, salah satu pemimpin Ubaidiyah. Maka itulah mengapa Asaduddin Syirkuh diberangkatkan dengan dikontrol betul oleh Nuruddin Zengi, kemudian diberangkatkan, dan Asaduddin Syirkuh menjadikan ponakannya itu Salahuddin Al-Ayyubi sebagai orang yang paling diajak bicara tentang masalah strategi pasukan. Begitulah sampai kemudian prosesnya sampai pamannya nanti meninggal, karena nanti ada bolak-balik berkali-kali, karena ternyata orang yang minta bantuan itu kemudian begitu menang, akhirnya menang, berhasil ngambil ke kursinya lagi, tapi setelah itu ya khianat lagi. Nah, itu gak aneh, itu biasa. Kalau Syiah begitu tuh nggak aneh dalam sejarah, sangat tidak aneh. Antum baca sejarah dan tidak akan diperdebatkan, karena sejarah punya catatannya. Dibantu, kemarin kan minta bantuan, datang dibantu, bantu dimenangkan, begitu menang berkhianat kepada yang bantu. Tapi ya begitulah muslimin itu, masya Allah, hatinya muslimin itu lapang, ya lapang, punya penuh strategi. Begitulah sampai kemudian begitu Asaduddin Syirkuh berhasil masuk, dan kemudian akhirnya berhasil juga masuk menguasai itu, sampai kemudian akhirnya Asaduddin Syirkuh, Salahuddin nanti dekat dengan pemimpin tertinggi dinasti Ubaidiyah, Syiah Ismailiyah itu, kemudian nanti menjadi semacam penasihatnya, semacam menterinya. Itu prosesnya sampai nanti Salahuddin dengan strategi yang cukup panjang, sebenarnya tidak terlalu panjang sebenarnya, karena hanya perlu 3 tahun. Salahuddin itu punya strategi dari mulai masuk dekat dengan sang pemimpin tertinggi sampai menutup dinasti Syiah yang sudah 200 tahun lebih dengan cara sangat damai, tak ada gejolak, dengan strategi yang sangat luar biasa canggih. Itu hanya perlu waktu 3 tahun. Jadi dinasti 200 tahun ditutup dalam 3 tahun. Anak muda tuh gitu teman-teman. Ya antum pikirin ya, kalau antum cuma gelisah mikirkan tentang ini gimana ya, negara rusak amat, gitu, jangan cuma mikir begitu doang. Antum buat strateginya. Ini kan belum lama umurnya kan. Maksud saya perbaiki, ini amanah besar, bukan dalam rangka apa-apa. Karena Mesir saat itu dalam kerusakan yang luar biasa. Mesir dalam kerusakan luar biasa. Satu persatu wilayahnya diambil oleh orang-orang kafir. Kemudian persis seperti zaman kerusakan manapun, itu harta itu berserakan di dalam istana. Tetapi rakyat sengsaranya luar biasa dengan himpitan pajak yang luar biasa. Semua zaman sama. Atau mau baca dinasti mau Persia, mau Romawi, mau sama. Karenanya nanti itulah yang nanti salah satu strategi ekonomi yang dilakukan oleh Salahuddin atas prakarsa pemimpin tertingginya, yaitu Nuruddin Zengi. Di antaranya ada tadi membuat masyarakat ini nyaman dengan menghilangkan himpitan pajak. Ya kan? Mendingan antum pikirin deh, ya kan?
Antum pikirin gimana bayar hutang Indonesia ini. Ya, antum pikirin gimana pajak tidak ada tapi makmur negeri ini. Kan itu urusannya cuma itu doang sebenarnya kan. Ya, ayo coba antum ngelamun sekarang. Ayo pikirin, begitulah kegundahan anak muda itu harus yang tinggi-tinggi, jangan yang sepele-sepele ya. Saya berkali-kali ulang karena ini masalah sangat serius di anak muda hari ini. Karena saya kalau melihat apa tulisan-tulisan anak muda hari ini ya kan, kemudian berantemnya di media sosial, itu berantem antara dua orang yang bodoh. Yang sini bodoh ke kiri, ini bodoh ke kanan. Ya begitu, makanya sudah hentikan itu, atau pikirkan sekarang. Maka saya kagum banget, saya pernah kumpul dengan anak-anak muda usianya kisaran 30 lebih sedikit, 30 ke bawah. Begitu kumpul, saya diminta datang karena ternyata mereka lagi rapat, mereka dari berbagai kota. Saya tanya, antum ini siapa? Dibilang kami ini anak-anak muda yang pengusaha, Ustaz. Kemudian saya bilang, antum ngumpul-ngumpul ini ngapain? Lihat jawaban mereka apa? Kami cuma pengen bayari hutang negara. Jadi ya, itu anak-anak umurnya 30 tahun ke bawah. Ada yang sebagian 30 tahun ke atas sedikit. Gitu maksud saya. Sekarang hutang negara berapa? 4.000 triliun, ya. 4.000 triliun antum pikirin lah ya kan. Masalah antum sekarang ngeraba-ngeraba dompet nggak ada isinya nggak penting. Kenapa nggak penting? Loh, orang berpikir besar, Allah berikan yang besar. Kalau antum mikir cuma dompet ini nggak penuh-penuh lah. Tapi antum pikirkan yang besar. Saya bayari hutang negara, Pak. Besok Indonesia saya beli dengan 4.000 triliun. Saya punya uang 4.000 triliun, serahkan negeri ini, saya bayari gratis negeri ini. Baik, gitu loh teman-teman. Mikir yang besar ya. Mulai hari ini mikir yang besar. Hal-hal yang remeh-remeh, update status itu nggak wajib hukumnya. Jadi yang remeh-remeh tinggalkan. Nggak ada yang wajib itu sholat 5 waktu itu wajib, ya kan? Puasa Ramadan itu wajib. Update status nggak wajib hukumnya. Ya, nggak penting. Ketika dia, makanya saya bilang ubah cara berpikir antum. Baik. Jadi ketika Salahuddin Ayyubi rahmatullah dia mendapatkan hanya perlu 3 tahun sejak dia masuk ke Mesir, masuk di Mesir sampai tutupnya dinasti yang sudah 200 tahun umurnya. Nah, adapun Muhammad Al-Fatih ini juga ada sisi yang menarik. Kalau Muhammad Al-Fatih kan sekali lagi melanjutkan bapaknya. Ya, melanjutkan bapaknya. Melanjutkan bapaknya, ini hebatnya sang ayah sebenarnya. Sultan Murad II, sang ayah. Itu beliau punya hak untuk memimpin sampai meninggal. Itu punya hak di peraturan negara dinasti Turki Utsmani. Tetapi itu tidak dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya memilih untuk pensiun dini demi untuk melatih anaknya Muhammad Al-Fatih menjadi pemimpin hebat. Jadi memang ini orang dua-duanya luar biasa. Jadi sang ayah tahu persis bahwa anak saya ini harus dilatih. Makanya sejarawan mengatakan umur 14 tahun sama bapaknya dikasih sebuah kota kecil, kota Manisa. Kota Manisa sebuah kota yang kecil dan itu dikasih untuk latihan mimpin umur SMP. 14 tahun kan SMP kan? SMP kelas 2 ya. Latihan mimpin berarti ilmunya sudah dikasih banyak banget sama orang tuanya sama guru-gurunya. Dari 14 nanti terus belajar sampai 22 tahun. 22 tahun bapaknya mengundurkan diri dengan sengaja. Bapak mundur nak, jadi sultan, sekarang kau yang mimpin. Itu jadikan itu sebagai pelajaran buat semua orang tua. Jadikan pelajaran buat semua orang tua. Kalau di sini kan ada juga yang usia-usia sudah tua, maka gitu Bang. Sudahlah, apa yang mau dipertahankan kalau kita cuma tua umurnya tapi tidak tua usianya, tidak tua ilmunya, tidak tua kesolehannya. Kalau ada anak-anak muda yang lebih luar biasa, ayo serahkan, saya serahkan ini, serahkan, lanjutkan. Karena di tangan orang-orang biasa saja luar biasa, apalagi di tangan anak-anak muda yang luar biasa ini. Jadi regenerasi itu mesti harus sangat dipikirkan, kaderisasi sangat dipikirkan. Terakhir akan saya bacakan bagaimana Muhammad Al-Fatih mengkader anaknya, bagaimana Salahuddin mengkader anaknya. Itu orang hebat, berpikir tentang kelanjutan kebaikan ini. Kelanjutan kebaikan harus dipikirkan betul. Ya, makanya Muhammad Al-Fatih itu bapaknya sengaja mengundurkan diri. Begitu mengundurkan diri anak umur 22 tahun. Nah, begitu masuk anak umur 22 tahun masih muda, maka musuh-musuhnya itu meremehkan. Bahkan di Konstantinopel sendiri begitu mendengar
Kesultanan Turki Utsmani ganti pemimpin, pemimpinnya anak muda umur 22 tahun. Wah, itu mereka meremehkan. Ah, ini kesempatan ini, kita hajar habis itu, padahal sebaliknya nanti yang dihajar habis mereka. Jadi itu menariknya teman-teman, anak muda itu ya. Sementara di internal Turki Utsmani juga ada pemberontakan. Masalahnya pemberontakannya hadir justru dari pasukan khusus. Pasukan khusus. Ya, yang di Turki Utsmani ada pasukan khusus, ada pasukan militer itu ada, seperti hari ini juga ada pasukan khusus kan? Justru pemberontakan datang dari pasukan khusus itu. Muhammad Al-Fatih merasa nih pasukan khusus ini tidak bisa saya taklukkan. Karena dulu pasukan khusus ini sangat taat, sangat dengar kepada ayahnya, Sultan Murad II. Taat betul mereka. Maka Muhammad Al-Fatih, ketika Muhammad Al-Fatih tahu, ini kalau saya tangani sendiri nggak beres-beres. Ini perlu ayah saya. Padahal ayahnya sudah pensiun ayahnya. Maka Muhammad Al-Fatih minta ayahnya datang agar ikut membantu membereskan ini. Tapi Muhammad Al-Fatih tahu bapaknya itu kan lagi ngelatih dia. Jangan dikit-dikit kalau ada masalah minta bapaknya, dikit-dikit minta bapaknya. Lah kapan sultannya kamu? Tapi ini masalah sangat besar, maka Muhammad Al-Fatih menyampaikan kepada ayahnya dengan kalimat, ini bukan permintaan anak pada bapaknya, tapi ini perintah sultan pada rakyatnya. Wah, itu anak muda namanya, ya kan? Sekarang sultannya kan saya ya kan? Sekarang ayah rakyat saya, sini bantu saya. Karena kalau beliau tahu, ini kalau bapaknya permintaan anak ke bapaknya belum tentu mau datang itu. Kamu harus latihan lah gimana cara ngatasi masalah kan gitu. Nah, ini perintah sultan pada rakyatnya. Sini ya. Sekarang aku sultan. Sudah, barulah ayahnya memberikan coaching kepada Muhammad Al-Fatih untuk bagaimana mengatasi pemberontakan yang sangat bahaya karena datang dari pasukan khususnya. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka memimpin, anak muda ini dua-duanya ini memimpin di zaman yang berbeda. Mereka memimpin dengan strategi yang luar biasa, menunjukkan ilmu yang sangat tinggi, tapi juga dengan kesolehan yang sangat tinggi. Gak cukup cuma masalah ilmu strategi gak cukup. Harus dengan kesolehan. Kesolehan saja tanpa ilmu dan strategi juga gak cukup. Maka dua-duanya memiliki itu, maka mereka mulai mendesain itu. Saya tunjukkan sebagian bagaimana mereka mendesain peradaban. Salahuddin Ayyubi ketika 3 tahun punya PR sebelum bicara tentang Palestina, kan bicara Mesir dulu. Wong pintu yang paling parah itu kan Mesir sebenarnya. Karena satu persatu negeri Islam malah rugi, mulai kehilangan kota-kota pesisir. Maka Salahuddin memikirkan, lah ini titik lemahnya muslimin di sini, di Mesir. Coba antum lihat, sejarah akan berulang. Betul gak? Bukankah sejarah sama hari ini? Sama, teman-teman. Makanya tadi perlu, ini PR besar. Ketika Salahuddin melihat bagaimana caranya, dan Salahuddin menganalisa lapangan dulu. Jadi tidak langsung bergerak, dianalisa dulu lapangan. Dia lihat bahwa wah, ini kepemimpinan sudah parah betul. Rakyat sudah sangat dizolimi luar biasa. Tapi rakyatnya tidak kunjung bergolak dikarenakan sang pemimpin menguasai mereka atas nama agama. Di mana dulu jualannya dinasti Ubaidiyah, yang mereka mengatasnamakan dirinya namanya dinasti Fatimiyah. Padahal aslinya Ubaidiyah. Kenapa mereka bilang Fatimiyah? Karena mereka mengklaim bahwa kami ini Ahlul Bait, keturunan Fatimah putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan PR-nya. Jadi mereka bohongi itu masyarakat itu 200 tahun lamanya. Sudah ganti orang. Sampai nanti Salahuddin bekerja, gimana caranya dia supaya orang tahu Salahuddin bekerja, tapi Salahuddin itu mepet dengan pemimpin, dipepet itu pemimpin dinasti Ubaidiyah itu. Pemimpin Syiah itu dipepet betul oleh Salahuddin. Dan nyaman, pemimpin itu nyaman. Nyaman oleh dengan Salahuddin itu nyaman. Jadi Salahuddin bergerak kadang nggak pakai tangannya sendiri. Tinggal kirim ke orang lain dari bawah meja, ya kan? Antum aja yang bergerak.
Saya tak pepet dia ini, biar dia nyaman dengan saya. Dia punya strategi luar biasa. Nggak asal hantam sana hantam sini, gubrak, nggak begitu. Itu penting sekali-kali teman-teman, penting sekali-kali. Saya sering menyebutnya dengan pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran, bus dinyalakan oleh musuh Islam, padamkan. Nyala lagi, bus, padamkan lagi, begitu. Muslimin memadamkan itu. Tapi jangan semua jadi pemadam kebakaran. Masa ada satu negeri isinya petugas pemadam kebakaran semua? Jangan semua. Karena kalau antum sibuk memadamkan api, kapan antum membangunnya? Itu masalahnya. Jadi tolong bagi tugas. Ya, bagi tugas. Maka harus diilmui dulu. Salahuddin analisa betul di lapangan. Jadi makanya ketika Salahuddin menganalisa itu, dilihat masyarakatnya ini sangat cinta dengan Ahlul Bait. Kecintaan pada Ahlul Bait tidak salah, teman-teman. Memang itu perintah Rasul kita. Nabi nitipkan keluarganya pada kita. Jadi kalau di sini ada yang Ahlul Bait, kita harus cintai beliau dengan lebih daripada yang lainnya. Ada Ahlul Bait, angkat tangan. Oh iya, kalau ada Ahlul Bait kita harus muliakan beliau karena itu pesan Rasul. Pesan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, tapi masalahnya masyarakat Mesir itu dibohongi itu. Sehingga Salahuddin tahu bahwa ini sangat sensitif masalahnya. Kalau saya sekedar saya bongkar, saya tutup sekarang juga saya ini, wah ini bergolak masyarakat Mesir karena mereka cinta Ahlul Bait. Cuma masalahnya mereka dibohongi oleh pemimpinnya, itu masalahnya. Melihat itu semuanya maka tidak bisa menggunakan cara tabrak sana tabrak sini. Salahuddin memikirkan strategi. Bayangin anak muda ini Pak, ya kan, memikirkan negara anak muda. Maka dia harus punya strategi. Karenanya ketika perintah dari Aleppo datang, dari Halab, dari Nuruddin Zenki datang perintah pada Salahuddin, agar kamu wahai Salahuddin segera meminta kepada para khotib Jumat di mimbar-mimbar agar berdoa untuk khalifah dinasti Bani Abbasiyah. Teman-teman begini, dulu mimbar Jumat, khutbah Jumat itu khutbah yang salah satunya akan mendoakan. Dalam setiap khutbah itu akan berdoa untuk pemimpin tertinggi sebagai bentuk ketaatan dan baiat. Umpamanya Mesir, kan pusatnya di Irak, jauh banget. Pusat kekhilafan Islam di Irak, di Baghdad. Nah Mesir untuk menyatakan bahwa kami masih taat setia kepada pemimpin tertinggi di Irak sana, maka di khutbah-khutbah Jumat ahli ilmu itu akan mendoakan, nanti di akhir khutbahnya akan berdoa untuk khalifah muslimin yang ada di Baghdad. Itu selalu gitu, ya kan? Dan makanya di beberapa negara hari ini itu berlakunya begitu dan itu baik. Nah, cuma kan di negeri ini malah khotib-khotib Jumat mencaci maki pemimpinnya, ya kan? Saya nggak tahu siapa yang salah siapa yang benar ini. Tapi alhamdulillah teman-teman, Nuruddin Zenki keluarkan perintah itu. Sudah, sekarang Salahuddin kalau sudah masuk, sudah mepet kepada pemimpin tertinggi itu, kamu sudah menjadi orang besar, artinya orang yang dianggap oleh pemimpin dinasti Ubaidiyah ini. Maka Nuruddin minta agar segera mimbar-mimbar di Mesir berdoa untuk khalifah Bani Abbasiyah. Tapi apa jawaban Salahuddin? Salahuddin mengatakan, untuk yang ini saya minta maaf, saya tidak bisa menjalankan perintah yang ini. Ini perintah atasan. Kenapa? Tadi Salahuddin melihat bahwa ini kalau langsung sekarang juga, maka masyarakat Mesir akan bergolak luar biasa. Karena dengan itu maka otomatis itu sebuah pengumuman bahwa dinasti Ahlul Bait yang mereka klaim itu tutup, ganti dengan dinasti Bani Abbasiyah. Dan masyarakat yang sangat cinta Ahlul Bait itu maka akan marah besar, akan sangat marah besar. Bagaimana ceritanya kecintaan kami ini ditutup? Dengan itulah maka Salahuddin tidak menggunakan cara itu. Dia minta maaf kepada atasannya Nuruddin Zenki agar saya tidak jalankan. Dan dia punya strategi sangat halus, Pak. Dia ubah semua yang ada di luar istana dan dia dekati, dia pepet yang di dalam istana. Di luar itu dia ubah semua, di dunia militer, di dunia perekonomian, di dunia ilmu, ahli ilmu. Nah, mari saya tunjukkan sebagiannya.
Umpamanya di dunia militer Salahuddin menganalisa jenderal-jenderalnya yang mana nih, dianalisa. Oke. Karena tentu tongkat perintah ada di para panglima, maka Salahuddin satu persatu mencari para jenderal, para panglima yang Sunni, maka dia masukkan, dia geser gitu Bang. Dengan sangat halus di wilayah itu, nanti masyarakat nggak perlu tahu. Di wilayah perekonomian tadi saya bilang bahwa masyarakat saat itu sangat tertekan dengan perekonomian yang sulit, dengan pajak yang menghimpit, sementara mereka juga tahu bahwa istana berpesta. Mereka tahu itu. Karenanya mereka sakit hati betul, dan karenanya Salahuddin memperbaiki perekonomian masyarakat dengan luar biasa. Secara perekonomian coba diperbaiki, dinaikkan taraf perekonomian, begitu Pak. Itu karya luar biasa. Tentu dia nggak sendiri, dia punya tim, dia desain semua itu, perekonomian dia naikkan. Di sisi wawasan ilmu, karena kan sebenarnya yang menjadi masalah adalah ilmu mereka yang salah, ilmu masyarakat Mesir yang salah saat itu, makanya mereka harus diperbaiki. Maka Salahuddin memperbaiki di sisi itu. Dulu mercusuar tertinggi untuk kampus Syiah adalah Al-Azhar. Kampus Al-Azhar itu malah aslinya adalah Syiah. Salahuddin lah yang mengubah dari Syiah itu. Sampai sekarang antum tahu Al-Azhar bahkan Mesir bukan Syiah. Dia punya strategi itu, gimana caranya? Karena ilmu dilawannya pakai ilmu, pemikiran dilawan pakai pemikiran. Kalau Anda angkat pedang, baru saya angkat pedang. Begitu. Dan makanya ketika pemikiran ilmu disebarkan oleh Syiah di sekolah-sekolah sampai kampus tertingginya adalah Al-Azhar, maka Salahuddin berpikir, termasuk literaturnya literatur Syiah di perpustakaan-perpustakaan. Itu PR besar satu negara teman-teman, satu negara PR besar. Salahuddin berpikir gimana caranya nih, maka Salahuddin kumpulkan ahli ilmu yang Sunni, berbagai madhab fikih, mau madhab apapun, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, kumpulkan. Salahuddin bilang, saya akan buatkan sekolah, kampus dengan madhab masing-masing, dan saya minta agar sudah hentikan pertikaian madhab, tapi ajarkan madhab. Ini yang benar nih, ini yang benar teman-teman. Belajar ilmu dimulai dari situ. Antum tiba-tiba masuk ke Quran, masuk ke hadis, gak bisa. Paham? Atau saya ulangi lagi kalimat saya. Quran sunnah. Antum pikir bisa? Makanya menyedihkan cara berpikir kita hari ini. Karena begini, begitu antum bilang Quran sunnah, langsung terbayang di kepala antum bahwa Imam Syafi'i itu mudah sekali kita jatuhkan karena tidak Quran sunnah. Siapa kita? Nggak seujung kuku di ilmu beliau dengan ilmu kita ini. Kita ini nggak ada apa-apanya. Karenanya menjadi rusak, cara berpikir kita rusak, dan kemudian akhirnya kita tidak bisa menghormati orang lain. Di sisi lain, pertikaian antar madhab juga sebuah kesalahan besar. Makanya yang benar Salahuddin ini. Karena itulah Salahuddin membuatkan kampus-kampus, sekolah-sekolah dengan madhab masing-masing. Ada kampus dengan madhab Syafi'i, dan Salahuddin madhabnya Syafi'i. Ada kampus dengan madhab Maliki, begitu seterusnya. Setiap kampus itu didirikan dan langsung diberikan wakafnya. Ini wakafnya untuk pembiayaan sekolah dan kampus ini. Dikumpulkan, diletakkan ahli ilmunya masing-masing. Salahuddin yang membiayai itu semua. Antum lihat bagaimana gerakan Salahuddin. Salahuddin membiayai semua itu. Silahkan bergerak wahai para ulama. Ayo ajarkan Islam ini dengan madhab antum masing-masing. Sudah hentikan pertikaian. Kalau mau diskusi ilmiah, diskusi dalam ruangan ulama. Kan bahayanya media sosial hari ini, kalau antum nonton YouTube, berantem kok di YouTube. Itu bahaya karena yang nonton itu, umat itu nggak tahu ilmu semua, nggak sama ilmunya. Kalau mau diskusi, mau debat sangat hangat di ruangan ulama, kunci, kasih 10 satpam kalau perlu. Nggak boleh ada yang masuk di dalam para ulama sedang berdiskusi hangat. Begitu.
Berantem kok di YouTube balas-balasan. Ini gimana ceritanya sih? Mau sampai kapan seperti itu? Gak akan ada kekuatan kalau muslimin terus dalam pertikaian. Hentikan itu teman-teman. Sudah gitu nanti pas di komennya orang berantem semua di komennya. Itu memang salah semua. Yang komen salah, ahli ilmunya ya juga salah. Orang berantem kok di depan orang awam. Kalau ahli ilmu diskusi, debat, itu keluarkan dalil masing-masing. Tapi kalau masyarakat debat, keluarkan golok. Itu masalahnya. Paham ya? Itulah kenapa tidak boleh. Hentikan itu. Anak muda ini harus menjadi perekat bangsa. Satukan bangsa yang cabik-cabik, yang bertikai ini, yang porat marit. Jangan mau diajak berantem. Begitu berantem hentikan. Tutup. Case close. Tutup, nggak ada lagi. Tutup, berhenti. Sampai di sini, cut, nggak gitu. Anak muda gitu. Rekatkan seperti Salahuddin merekatkan para ulama itu. Ayo, masing-masing didanai, dibuat serius, dan nanti masing-masing menjadi sekolah besar, kampus-kampus besar dengan pendanaan yang luar biasa. Antum boleh baca dalam sejarah pendidikan Islam dan sejarah wakaf. Itu karya yang dahsyat yang dilakukan oleh Salahuddin. Sampai akhirnya kemudian Salahuddin menutup sementara Al-Azhar. Nah, bisa ditutup. Penyebar pemikiran Syiah tutup. Begitu juga akses terhadap literatur dan seterusnya. Sampai itu kemudian bisa memperbaiki pemikiran masyarakat. Sadar bahwa oh ini toh Islam yang benar itu. Ya. Nah, kalau sudah begitu kan sudah sederhana. Sudah sederhana. Nutup negaranya sederhana kan jadinya. Didekatilah pemimpinnya itu, dipepet betul, dan pemimpinnya juga nyaman dengan Salahuddin, karena Salahuddin menunjukkan kesetiaan, menunjukkan bahwa saya bukan musuh, saya setia. Antum bisa bayangkan Salahuddin yang jelas ingin menutup dinasti Ubaidiyah yang Syiah itu waktu sang pemimpin sakit dan meninggal, itu Salahuddin sangat sedih. Antum bisa bayangkan. Harusnya kan nggak sedih kan, harusnya bilang alhamdulillah mati juga nih orang. Tapi kan tidak terjadi. Kenapa? Kalau dia munculkan bentuk terima kasih syukurnya bahwa orang ini mati, bergolak lagi masyarakat. Ini sudah dikit lagi tutup, dikit lagi. Jadi bayangkan antum perlu punya strategi, punya kesabaran yang luar biasa. Itu anak muda harus begitu, teman. Ditata betul dirinya. Karena masalahnya adalah Salahuddin itu punya ilmu tinggi, itu masalahnya. Itu masalah. Jadi dia tahu persis bagaimana harus bertindak. Nah, ketika meninggal, itu lihat, begitu meninggal Salahuddin sangat sedih. Bahkan masyarakat datang untuk mengucapkan bela sungkawa ke Salahuddin atas matinya pemimpin Syiah. Itu bisa bayangkan itu kan? Wah, itu kalau hari ini sudah berantem itu di YouTube, sudah berantem itu di Facebook, ya kan? Gimana ceritanya orang kafir mati, masa sedih? Itu nggak paham strategi. Belajar pada sejarah. Salahuddin orang luar biasa. Apa karya kita? Salahuddin itu membebaskan Palestina. Ya. Nah, disitulah maka Salahuddin bahkan ketika dia mendapatkan amanah tentang keluarganya sang raja yang meninggal itu, kan dia amanah tentang keluarganya, anak turunnya, itu semua dijalankan oleh Salahuddin. Semua keluarganya dibuat nyaman, dipindahkan ke tempat yang nyaman, diberi fasilitas negara, dan diberi penjagaan dan pengawalan yang sangat baik. Bisa bayangkan itu, ya kan? Padahal itu dia sedang berhadapan dengan musuhnya nomor satu. Mengerti caranya? Bukan cuma asal tabrak sana tabrak sini, teman-teman. Hidup ini ada strateginya. Itu hidup berstrategi itu yang ngajari Rasul kita. Rasul itu orang yang sangat canggih strateginya. Ya, jadi makanya hentikan banyak bicara. Ngomong sana ngomong sini, berantem sana berantem sini, tolong dihentikan. Sudah nggak main untuk anak-anak muda, pemuda istiqomah ini udah nggak main begituan. Pikiran yang besar tadi saya katakan. Ayo bangun pemikiran yang besar. Tutup resmi. Begitu tutup, Salahuddin resmi dia yang ambil alih kepemimpinan seutuhnya. Nah, itulah hari dia mengawali dinasti Al-Ayyubiyah. Masuklah gitu. Kemudian setelah itulah baru kemudian masuk ke Palestina.
masuk Palestina. Perang Hittin tahun 583 itu, dan berhasil mengusir orang-orang Salim. Muhammad Al-Fatih juga demikian. Muhammad Al-Fatih juga membangun luar biasa. Bisa antum bayangkan bahwa kalau urusannya jihad mereka mujahid semua. Urusannya ilmu mereka alim semua. Urusannya abid, ahli ibadah, mereka ahli ibadah semua. Ahli ibadah semua. Urusannya apa? Mereka membangun, mereka adalah bapak pembangunan dua-duanya. Sama, Muhammad Al-Fatih juga sama. Dia membangun itu semua dengan sedemikian luar biasa. Luar biasa. Di semua bidang, sama dengan Salahuddin. Bukan hanya sekolah tadi ya, di segala macam infrastruktur masyarakat, bimaristan, ada rumah sakit hari ini kita nyebutnya. Begitu juga Muhammad Al-Fatih membangun itu dengan luar biasa. Dan kalau Salahuddin itu memindahkan dari Al-Azhar, dipindahkan ke Ibnu Tulun. Tadinya pusatnya di Al-Azhar sebagai pusat ilmu, karena dia tutup untuk menghilangkan jejak dulu dari masyarakatnya, maka dia pindahkan ke sebuah tempat namanya Ibnu Tulun. Dan sampai sekarang Ibnu Tulun masih tempat yang luar biasa. Itu bekas peninggalan Salahuddin Al-Ayyubi ketika memindahkan ke tempat itu. Nah, Muhammad Al-Fatih juga sama. Muhammad Al-Fatih membangun itu dengan kepemimpinan yang sangat tinggi, tekadnya, ahli ibadahnya sungguh sangat luar biasa. Bukan hanya sekali lagi, bukan hanya strategi, tapi juga kesolehan. Bukan hanya kesolehan, tapi juga ilmu dan strategi. Muhammad Al-Fatih juga demikian. Maka dia pergi ke berbagai negeri. Dia bahkan kadang dia bawa sendiri pasukannya. Dia masuk setelah Konstantinopel, dia langsung berhasil masuk ke wilayah Eropa Timur, terus bergerak ke negeri-negeri Balkan di Eropa Timur, terus begitu seterusnya. Karena setelah Konstantinopel, apa yang di kepala dia? Roma. Satu paket hadisnya. Satu paket. Itu kan tinggal ke barat aja terusin. Ketemu Itali, ketemu Roma. Tapi begitulah cara Allah untuk menyisakan bahwa sampai hari ini itu belum terjadi. Semua berhenti. Dari arah Spanyol, dari Andalusia, masuk sampai Perancis Selatan berhenti. Padahal sedikit lagi masuk Itali. Begitu juga dari arah timur, Konstantinopel terus masuk, berhenti juga sebelum masuk ke Roma. Gitu ya, itu cara Allah menyisakan untuk antum semuanya. Dan Salahuddin Ayyubi, Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala, maka memasuki wilayah-wilayah yang sedemikian luar biasa itu, dan kemudian beliau juga membangun luar biasa negerinya. Makanya peninggalan-peninggalannya juga luar biasa, dari mulai masjid, sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, membangun perekonomian, membangun wawasan masyarakat, keamanan, militer, luar biasa. Baik, sudah setengah 9, saya ingin bacakan teman-teman sebagai penutup wasiat, supaya kita tahu bahwa orang-orang besar itu memikirkan generasi pelanjutnya. Dan ini wasiatnya Salahuddin untuk anaknya, karena nanti yang memimpin setelah Salahuddin adalah anaknya, namanya Utsman. Kalau tadi Salahuddin siapa namanya? Yusuf. Nah, Utsman bin Yusuf Salahuddin. Lihat sebagian nasihat Salahuddin saya bacakan. Salahuddin memberikan nasihat pada anaknya. Usika ya bunayya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu wahai anakku dengan untuk bertakwa pada Allah. Fa innaha ra'su kulli khair. Karena takwa itu adalah merupakan kepala atau pimpinan semua kebaikan. Jadi pemimpin semua kebaikan. Wa amuruka bima amarakallahu bih. Aku perintahkan padamu dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Fa innahu sababun najahik. Karena itu adalah merupakan sebab keberhasilanmu. Wahdhar minad dima wad dukhul fiha. Hati-hatilah dengan darah. Jangan kamu masuk ke sana. Jadi hal-hal yang hubungannya dengan darah, menumpahkan darah, membunuh orang, jangan masuk ke sana. Nah, itu hati-hati, harus hati-hati betul, diukur betul secara syariat. Kalau enggak jangan masuk, itu urusan darah. La taqtul bisyubhah. Jangan membunuh kalau masih meragukan masalahnya. Kau ingin menghukum, ada orang kayaknya kasusnya masih meragukan, jangan keluarkan keputusan membunuh. La taqtul biduni sabab. Jangan membunuh tanpa sebab. La taqtul duna hajah fa inna dam la yanam.
Jangan membunuh kalau tidak ada kebutuhan dan sebab tadi itu, karena darah tidak pernah tidur. Dia terus ngalir gitu. Itu terancam orang akan balas dendam dan seterusnya. Usika bihifdzi qulubir ra'iyah. Saya wasiatkan kepadamu nak, agar kamu jaga hatinya rakyat. Jaga hati rakyat gimana tuh? Jaga hatinya rakyat kan. Gak pantas rakyatnya lagi susah sengsara, pemimpinnya berpesta, itu gak jaga hati rakyat namanya. Gak bisa pemimpin cuma berkata ini kan halal, ya, ini kan harta saya, ya, tapi itu tidak menjaga harta rakyat namanya, gak menjaga hati rakyat namanya. Betul kan? Betapa sedihnya itu rakyat. Jaga hati rakyat. Wan nadhar fi ahwalihim, lihatlah keadaan mereka, perhatikan betul, cek betul keadaannya masyarakat seperti apa. Wal ihtimam bihim daiman, dan perhatikan selalu keadaan mereka. Fa anta amini wa aminullah alaihim. Kamu nak adalah merupakan orang yang aku beri amanah setelah saya. Dan kamu orang yang akan mendapatkan amanah Allah untuk memimpin masyarakatmu. La tahqid ala ahad. Jangan pernah dendam, jangan pernah iri. Jangan pernah dengki pada siapapun. Begitu seterusnya, beliau memberikan beberapa nasihatnya. Juga beliau mengatakan la tadhlim ahadan fa idza dhalamta fa innahu la yughfaru lak illa idza 'afa 'anka sahibul haq. Jangan pernah berbuat zalim pada siapapun. Karena kalau kamu berbuat zalim, maka kamu tidak akan diampuni Allah kecuali kalau orang yang kamu zalimi sudah maafkan kamu. Lah kalau belum bisa maafkan, kamu enggak diampuni Allah. Jadi pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman. Baik, itu sebagian.